Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Itulah Darajat, calon guru penggerak angkatan 9 di BPTP Provinsi Jawa Barat. Saya guru mata pelajaran PPKN dari SMN 1 Jampang Kulon, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Nurul Anissa, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dari SMN 1 Jampang Kulon, Kecamatan Jampang Kulon. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan juga bertatap muka. Kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu kali ini, yaitu nanti saya itu akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Di sini saya nanti itu akan melakukan supervisi pembelajaran, di mana supervisi pembelajaran ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dan sebelum pembelajaran itu, nanti saya itu akan mengadakan hal ini, yaitu tentang percakapan praobservasi, di mana tujuannya dalam percakapan praobservasi ini yaitu untuk persiapan diri Ibu, sejauh mana Ibu mempersiapkan diri dari model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, agar supaya Ibu itu lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik begitu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait tujuan. Ya, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran yang nanti akan diobservasi itu tujuannya apa? Baik, peserta didik diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan ketentuan, dapat menyusun kerangka dan menulis berita sesuai dengan gambar atau peristiwa yang disajikan, karena memang kebetulan saya di sini materinya mengenai teks berita. Kemudian menulis berita sesuai dengan unsur-unsur berita, kaidah kebahasaannya, strukturnya. Kemudian peserta didik berdiskusi dengan kelompok untuk mengembangkan kerangka berita menjadi berita secara utuh sesuai dengan unsur adik simba dan bagian-bagian yang meliputi judul, teras berita, isi berita. Kemudian siswa juga diharapkan untuk berpikir kritis. Peserta didik bersama kelompoknya mengembangkan teks berita sesuai dengan gambar peristiwa yang sudah disajikan. Nah, untuk area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu seperti apa? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang berita. Kemudian kedua, di area keterampilan, penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam berpresentasi, kemudian kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan, saran, serta mengapresiasi pada saat menyampaikan hasil telaah teks berita serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin mendengar ya Bu ya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi antaranya strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di pembelajaran nanti yang akan diobservasi. Untuk strategi saya gunakan adalah pembelajaran menerapkan metode diferensiasi. Kemudian peserta didik diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan ketentuan menyusun teks berita dengan runtut. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar atau gaya belajar yang disesuaikan dengan peserta didik. Kemudian mereka akan diskusi kelompok untuk membuat berita, menghasilkan sebuah produk, dan untuk penilaian hasil pembelajaran yang akan menggunakan penilaian sikap berupa jurnal, rubrik penilaian, serta pengetahuan, soal uraian, LKPD, dan keterampilan. Rubrik penilaiannya sudah saya siapkan. Ya, pada intinya itu menggunakan model pembelajaran diferensiasi ya Bu, Betul. Diferensiasi produk. Nah, ini untuk media pembelajaran itu sendiri, Ibu menggunakan media pembelajaran apa saja Bu pada pembelajaran tersebut? Medianya misalnya ada laptop, gitu, ada proyektor, dan HP mungkin nanti yang digunakan. Nah, kira-kira kesiapan Ibu jam berapa, hari dan tanggal untuk supervisi ini? Iya, baik. Untuk jadwal mungkin disesuaikan dengan jam pelajaran saya, insya Allah di hari Rabu jam ketiga dan keempat di kelas 7F.
Baik, jadi nanti di hari Rabu di kelas 7F jam ketiga dan keempat saya akan datang melihat pembelajaran yang akan dilakukan. Dan di sini nanti setelah pembelajaran nanti akan diadakan lagi percakapan seperti ini, tapi disebut dengan pasca observasi ya Bu. Tapi nanti bukan hanya saya sendiri, nanti dihadiri oleh pengajar praktik yang akan menghadiri pada pasca observasi tersebut. Sebelum diakhiri, kira-kira yang dapat diambil dari hasil percakapan ini seperti apa? Mungkin saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, kemudian saya mempersiapkan diri dari sekarang memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Ibu atas waktunya setelah bersedia berbincang-bincang dan bercakap dengan saya pada Pak observasi ini, dan kita nanti akan bertemu lagi di hari Rabu kelas 7F ya, dalam rangka pembelajaran, dan nanti akan saya supervisi pembelajaran dan juga observasi, dan nanti akan dihadiri oleh pengajar praktik juga. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau berdoa? Kiki? Ya, silakan. Ya, aku belajar mulai. Selesai. Roti Liza, Kiki, Audina, Fitri. Ya. Ada semua hari ini? Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya, silakan kalian berdiri untuk memeriksa kerapihan, juga lingkungan kelasnya ada sampah atau tidak. Ya, lihat ya, bajunya semua dimasukkan. Nah, ya, lihat kanan kiri ada sampah? Tidak ada ya. Ya, kalau sudah aman semua silakan untuk duduk kembali. Ya, terima kasih. Ya. Sekarang lihat ke depan. Selama pembelajaran ini berlangsung, Ibu harapkan kalian dalam keadaan kondusif ya, tidak ngobrol, perhatikan apakah yang Ibu sampaikan, kemudian kalian pun bisa menjawab setiap pertanyaan yang nanti akan Ibu ajukan. Ya, di sini misalnya ada pertanyaan pemantik nih. Masih ingatkah kalian materi sebelumnya? Masih. Tentang apa? Menganalisis teks berita. Ya. Kemudian apakah kalian pernah mendengar informasi yang berkaitan dengan satu peristiwa? Nah, oke. Peristiwa apa yang ramai dibicarakan di akhir-akhir ini? Tentang apa? Tentang banjir. Lalu tentang kebakaran, longsor, gempa bumi. Kenapa? Pembunuhan. Ada berita sekarang yang sedang terjadi tentang pembunuhan? Ada ya. Ya, semoga kita terhindar dari itu semua. Lalu bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Contohnya misalnya tadi dari banjir. Ya. Karena membuang sampah sembarangan. Yang deras. Hujan yang deras. Apalagi? Menebang pohon sembarangan.
Menebang pohon sembarangan. Ada jawaban yang lain? Dah, cukup ya. Ini adalah pertanyaan semantik yang diberikan kepada kalian. Ya. Tujuan pembelajarannya. Silakan siapa yang mau membacakan dari tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Menyusun rangka menulis teks berita sesuai dengan unsur adik sifat secara sistematis, struktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Ya, ulangi ya supaya kalian jelas. Tujuan pembelajaran kita hari ini menyusun kerangka menulis teks berita sesuai dengan unsur adik simba secara sistematis, terstruktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Yang kedua, silakan siapa yang mau membacakan? Silakan, Raiden. Mengembangkan kerangka teks berita sesuai dengan unsur adik simba dan struktur berita secara sistematis, terstruktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Ya, nanti di tengah pembelajaran kalian akan mengembangkan kerangka teks berita sesuai dengan unsur adik simba dan struktur berita secara sistematis, terstruktur, kreatif dengan baik dan akurat. Ya. Manfaat dari pembelajaran hari ini. Silakan siapa yang mau membacakan manfaat dari pembelajaran? Ya, Neng Haifa silakan. Pembelajaran pemahaman kita terhadap penulis berita dengan memperhatikan unsur-unsur adik simba dan kaidah kebahasaan akan merupakan sikap kritis, logis, dan kreatif dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Kegiatan yang dilakukan akan mendatangkan kebermanfaatan bagi kehidupan di masa yang akan datang. Iya, manfaat dari pembelajaran kita hari ini, pemahaman kita terhadap menulis berita dengan memperhatikan unsur-unsur adik simba dan kaidah kebahasaan akan menguatkan sikap kritis, logis, dan kreatif dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Kegiatan yang dilakukan akan mendatangkan kebermanfaatan bagi kehidupan masa yang akan datang. Ya, ini adalah manfaat setelah pembelajaran nanti selesai ya, diharapkan seperti ini. Kemudian profil pelajar Pancasilanya Kreatif. apa? Jangan ragu. Kreatif. Ya, kreatif dan berpikir kritis. Nanti ketika kalian bekerja kelompok, boleh kalian kreatif, gitu ya. Kemudian berpikir kritis. Kemudian, nanti dalam kegiatan pembelajaran, ya, ibu akan memberikan asesmen atau penilaian. Di antaranya ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Ini adalah penilaian-penilaian selama kalian nanti belajar bersama ibu. Ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembelajaran inti, maka ibu akan memberikan soal pretest terlebih dahulu. Sejauh mana pemahaman kalian mengenai teks berita ini? Ya, akan ibu berikan beberapa soal, silahkan kalian isi dan ibu akan memberikan waktu selama 10 menit. Ini adalah soal pretest. Ya. Silahkan dibagikan ke belakang. Ya. Silahkan. 10 menit ya, ibu masih beri waktu ya. Di situ ada 10 soal pilihan ganda. Silakan kalian baca soalnya dengan baik. Lalu kalian pilih salah satu jawaban yang kalian anggap tepat, A, B, C, atau D.
Sudah? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah, nanti akan Ibu periksa sejauh mana kalian bisa menjawab soal-soal ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Silakan dibuka. Sama ke bawah boleh? Ya. Nanti dibawa ke depan ya. Terima kasih ya. Sudah semua? Sudah. Ya. Nah, selanjutnya sebelum Ibu menerapkan pembelajaran kita hari ini, silakan kalian untuk mengamati gambar-gambar yang Ibu tayangkan ini. Ya. Maaf, sebentar. Ini. Gambar yang pertama tentang apa? Tentang banjir. Yang kedua tentang kemacetan. Ya, biasanya kalau di kita suka macet nggak? Enggak ya. Biasanya kalau kemacetan itu terjadi di kota besar ya. Lalu gambar ketiga perang Palestina. Ya, dan yang terakhir gambar tentang longsor ya. Dari keempat gambar ini kalian sudah pahami ya. Dan nanti ini akan kalian buatkan satu buah berita. Dalam berita itu terdiri dari apa saja? Siapa yang tahu? Ya? Hai Pak? Hadis Simba itu apa? Unsur berita, ya. Unsur berita itu ada adik Simba. Kepanjangan dari apa itu adik Simba? Apa? Di mana? Bagaimana kejadiannya? Apa yang terjadi? Itu adalah unsur-unsur dari teks berita. Kemudian selain dari unsur-unsur ada juga yang dimaksud dengan struktur. Ya, struktur berita. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Judul, naras berita, badan berita, api atau ekor berita. Iya, berarti ada berapa? Struktur berita ada 4. Terdiri dari judul, Naras naras berita. berita, api atau ekor berita. Iya, itu ya. Jadi bagian-bagian atau struktur dari teks berita. Lalu dari kalau kita membuat teks berita, berarti kita pun tidak terlepas dari unsur kebahasaannya. Ya, ada yang mau menjelaskan dari unsur kebahasaan dari teks berita itu apa? Oh, ya silakan lah. Kata baku adalah kata yang cara mengucapkan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih klausa kalimat atau paragraf. Ya, Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. ya. Lanjut, ada lagi? Ada. Ya, Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang. ya, Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. ya, Keterangan waktu dan tempat, pemakaian fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup untuk kapan dan di mana. iya. Itu adalah unsur kebahasaan dari teks berita. Tepuk tangan untuk teman yang sudah belajar. Kemarin itu sudah berikan. Silakan kalian belajar di rumah untuk mengetahui apa saja yang akan kita pelajari hari ini.
dari apa yang sudah disampaikan, berita itu ada unsur-unsurnya, kemudian ada strukturnya, kemudian ada unsur kebahasaannya. Nanti dalam kelompok kalian akan menggunakan itu semua dalam pembuatan berita yang akan kalian kerja sama dengan kelompok masing-masing. Ya, lalu kemudian sekarang kita buat kelompok, karena barusan Pak sudah dipaparkan kan apa saja nanti yang akan kita buat dalam kelompok. Ya, nah sebelum kita membuat kelompok, Ibu akan memberikan kelompoknya itu berdasarkan kita itu sudah belajar apa saja di bahasa Indonesia. Teks deskripsi, terus apa lagi? Teks fantasi, teks prosedur, dan sekarang yang kita pelajari adalah teks cerita. Nah, Ibu di sini akan membagi kelompok apa sih yang selama ini kalian merasa berkesan gitu ya. Misalnya saya suka dengan teks prosedur, berarti bersatu dengan temannya yang suka dengan teks prosedur. Ya, bahasa depan tidak? Ya, so. Ibu tanya dulu, siapa di sini yang sangat berkesan dengan pembelajaran di teks deskripsi? 1, 2, 3, 4. Ya, berarti nanti bergabung menjadi kelompok 1. Ya. Kemudian siapa yang suka dengan teks fantasi? 1, 2, 3, 4. Ya, nanti bergabung di kelompok 2. Terakhir, siapa yang suka dengan teks prosedur? 1, 2, 3. Ya, berarti ini nanti ya terakhir kelompok 3. Sebelum melaksanakan kerja kelompok, Ibu akan ice breaking dulu supaya semangat. Berdiri semua. Ya, semangat ya belajarnya ya. Clue-nya adalah nih, kata kuncinya adalah ikuti setiap kata-kata Ibu. Ya, ikuti setiap kata-kata yang Ibu sampaikan. Ayam, kambing, ayam, kambing, ayam, kambing, kambing, ayam, kambing, kambing. Ada berapa ayam? Ada berapa kambing? Masya Allah, tepuk tangan. Terima kasih ya. Silakan untuk duduk kembali. Ya. Nah, sekarang sesuai dengan tadi, silakan untuk membentuk kelompok. Silakan. Sekarang Ibu akan membagikan beberapa gambar sama seperti yang ada di sini ya, supaya kalian lebih mencermati, maka Ibu akan berikan gambar ini sesuai dengan yang ada ya, sama. Silakan untuk kalian cermati bersama kelompoknya masing-masing. Silakan. Kemudian nanti kalian menyusun pertanyaan yang sesuai dengan hadis Simba dan disesuaikan dengan tema berita yang kalian pilih ya. Silakan untuk pertama, tapi kurang nggak? Silakan. Sudah kalian pilih? Kira-kira mau gambar yang mana? Tiap kelompok harus berbeda-beda ya. Kalau bisa, setiap kelompok berbeda-beda memilih gambar kira-kira mana yang akan kalian pilih. Nah, sekarang kalian sudah mencermati gambar-gambar yang sudah diberikan. Tugas kalian sekarang adalah menyusun pertanyaan. Ya, menyusun pertanyaan yang sesuai dengan unsur-unsur adik Simba dan disesuaikan dengan tema gambar yang kalian pilih. Misalnya, kelompok 1 tentang Palestina, kelompok 2 tentang banjir, kelompok 3 tentang longsor. Ya, silakan kalian membuat pertanyaan dari tema berita yang sudah kalian tentukan. Ya.
bagaimana, siapa, sesuaikan dengan tema yang sudah kalian pilih. Misalnya kelompok 1 temanya tentang apa? Ya, tentang Palestina ya. Kemudian kelompok 2 tentang banjir. Itu pertanyaannya disesuaikan dengan membuat pertanyaan tanpa harus dijawab. Sudah? Ibu senang dengan kelas ini karena kalian sudah belajar banyak ternyata tanpa harus menjelaskan lebih detail juga kalian sudah memahami. Ya, temanya sudah kalian tentukan kan? Kalau sudah menyusun pertanyaan sesuai dengan tadi Simba, maka kalian membuat kerangka karangan untuk dijadikan satu karangan utuh tentang berita. Nah, bukan karangan, maksudnya tentang teks berita. Ya, membuat kerangka karangan. Nanti, oke, perhatikan dulu nak. Lihat ke depan. Ya, setelah kalian menyusun adik Simba berdasarkan dengan tema yang sudah kalian beri, maka sekarang tugasnya adalah menyusun kerangka teks berita dari tema yang sudah kalian pilih. Silakan disusunkan dulu kerangkanya, baru nanti dibuatkan dalam satu teks berita yang utuh. Ya, silakan. Waktunya 10 menit. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kalau sudah selesai, maka tugas kalian sekarang adalah mempresentasikan atau menyajikan hasil pekerjaan dari kelompoknya masing-masing. Ya. Kelompok berapa dulu yang mau mempresentasikan? Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya. Mau maju ke depan semua atau mau perwakilan saja? Mau semua? Boleh? Mau perwakilan atau mau semua? Perwakilan. Ya, silakan. Diwakili oleh ketua kelompoknya. Silakan. Apa suaranya ya? Biar teman sama ya, dengarkan ya. Berita konflik Palestina Israel kembali memanas. Indonesia konsisten dukung Palestina. Perhatikan ya. Israel kembali muncul dalam beberapa hari terakhir. Hal ini dipicu oleh serangan Hamas Palestina terhadap Israel di wilayah selatan jalur Gaza pada Sabtu tanggal 7 bulan 10 2023. Serangan diperkirakan terjadi untuk membalas berbagai tekanan dan serangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina selama bertahun-tahun hingga saat ini. Korban konflik Palestina-Israel dikabarkan telah mencapai 2.300 korban jiwa dan 8.900 korban luka-luka di kedua negara. Isi cerita, pakar hubungan internasional GMD dan yang masih tetap mengungkapkan alasan mengapa Gaza kerap menjadi daerah rawan konflik Palestina. Kalau di Gaza itu yang saya amati seperti periode jadi sejak 2008 Gaza itu jadi target Israel untuk diserang karena Hamas ada Ya. di mana Hamas ini merupakan gerakan yang mencita-citakan kemerdekaan Palestina. Dan Gaza itu adalah wilayah yang belum milik Mesir, kemudian diambil oleh Israel setelah perang 1967. Tapi kemudian kepemimpinan OSIS 1993, wilayah Gaza merupakan wilayah otoritas, jadi bukan wilayahnya Palestina, masih menjadi wilayah Israel di dalam budaya Palestina sejak 1967. Sejak ini adalah dimulai dari GM pada Jumat 13 bulan 10.
Timbulnya konflik berulang Palestina Israel ini memiliki banyak faktor yang terjadi antara kedua belah pihak. Serangan Hamas kedua Israel bukanlah awal mula perang, namun merupakan rantai dari ketegangan politik yang telah dimulai sejak bertahun-tahun lalu. Perdamaian keduanya dapat dilakukan jika dunia internasional turut memperhatikan tanpa melibatkan kepentingan lainnya. Melalui langkah konflik Palestina Israel diharapkan dapat menemui titik terang dan tidak lagi mengorbankan berjuta-juta nyawa warga sipil. Unsur 5W salah satu hak. Apa? Konflik Palestina Israel kembali memanas. Indonesia konsisten dukung Palestina. Hal di mana serangan Hamas Palestina terhadap Israel. Kapan? Pada tanggal 7 bulan 10 tahun 2023. Siapa? Mengapa? Gaza menjadi target Israel untuk diserang karena Hamas ada di sana, di mana Hamas ini merupakan gerakan yang menciptakan kemerdekaan Palestina. Bagaimana konflik Palestina Israel diharapkan dapat menemui titik terang dan tidak lagi mengorbankan berjuta-juta nyawa warga. Ada yang mau mengajukan pertanyaan dari yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Ya, ada apa kelompok 2? Adakah unsur-unsur teks berita yang dicantumkan? Yang tadi berarti yang dibacakan. Ya, ada tidak? Ada. Apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, sesuai dengan teks tidak? Sesuai? Sesuai. Jawabannya seperti itu. Bagaimana? Sudah? Puas? Iya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Iya. Tepuk tangan untuk kemudian sekarang kelompok 3 atau kelompok 2? Kelompok 2 dulu. Boleh, silakan. Diperhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Struktur. Ya, itu dari tak beritanya ada nggak? Ada. Apa saja? Judul. Terus? Teras berita adanya di mana, Mas? Di paragraf pertama katanya. Ya, lalu isi berita dan ekor berita. Sudah cukup? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Ya. Berikan tepuk tangan untuk berikutnya kelompok terakhir, kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Judul berita, bencana longsor yang salah satu rumah warga di desa Karangambon. Teras berita, telah terjadi bencana tanah longsor yang menimpa salah satu rumah warga di kampung Karangambon, desa Karangambon, Kabupaten Cirebon. Jumat, tanggal 28 April tahun 2003. Subuh berita, berdasarkan keterangan zaman Najaya dan yang sedikit menyebab bencana longsor tersebut karena adanya hujan deras sehingga menyebabkan satu rumah warga yang dilakukan oleh akun sebenarnya tembok pertahanan segala desa. Selain itu, pada bencana longsor itu salah seorang warga mengalami luka di bagian kritis. Mereka pada sekitar guna meminimalisir dampak yang terjadi lanjutnya. Sedang melihatnya kembali arahnya pada bencana tanpa terus membuat berbagai jalan sekaligus Silakan perhatikan yang menyebabkan yang selanjutnya dilakukan adalah memberikan material sampel yang melibatkan pemerintah desa Sabana Satpol PP tentang bencana setempat. Ekor berita adalah mengimbau kepada masyarakat agar waspada dan selalu bersiap mengingat surat ini masih sangat simulasi unsur 5D sejarah apa bencana longsor yang salah satu rumah di desa Karangambon. Siapa salah satu warga yang ada di desa Karangambon? Kapan? Jumat 28 April 2003. Di mana kamu tahu desa Karangambon Kabupaten Cirebon? Mengapa? Bisa sudah sulit yang sering besar. Untuk membuat pembelajaran serupa itu jaga lokasi. Kelompok 3 sangat bagus dan lengkap. ya, kelompok 1 mau menanggapi atau mau memberikan apresiasi? Memberikan apresiasi? Ya. Apa katanya? Apa nih? Kelompok 3 sangat bagus dan lengkap. Kelompok 3 sangat bagus dan lengkap hasil pekerjaannya dia. Berarti ada yang mau ditanyakan tidak? Dari kelompok 2? Sudah cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang sudah menampilkan semua hasil kerja kelompoknya. Untuk itu silakan untuk dikumpulkan hasil dari pekerjaan kelompoknya dan nanti akan ibu berdiri. Silakan untuk dikumpulkan. Ya, oleh ketua kelompok masing-masing boleh. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini setelah bekerja kelompok dan ibu telah memberikan materi apa yang disampaikan hari ini. Adakah yang ingin menyimpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau memberikan? Silakan maju ke depan. Ya. Silakan. Kesimpulan pembelajaran ini adalah unsur-unsur berita terdiri dari atas 5. Ambil tengah. Orang kemana? Tidak. Yang keras ya. Kesimpulan pembelajaran
ini adalah unsur-unsur berita terdiri dari adik sumba, apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Struktur dari teks berita, judul teks berita, badan berita, kaki atau ekor berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Kata baku adalah kata yang orang mengucapkan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua atau lebih klausa, kalimat atau paragraf. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Kalimat langsung adalah kalimat yang menunjukkan ucapan atau ajaran lawan. Kata kerja mental atau jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Keterangan waktu dan tempat, pemakaian fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup untuk kapan dan di mana. Sudah? Iya. Itu adalah kesimpulan yang sudah diberikan oleh teman kalian. Tepuk tangan untuk Liza. Selanjutnya, setelah kegiatan ini berlangsung, apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Suka. Pertanyaan refleksi ya dari hasil pembelajaran kita hari ini. Kemudian, apakah kalian memahami materi yang telah disampaikan? Paham atau tidak? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siap. Unsur-unsur, struktur, lalu unsur kebahasaan. Ya, berarti kalian sudah memahami itu. Lalu, materi apa yang kalian anggap sulit di pertemuan kali ini? Ada tidak? Ada tidak? Tidak. Semua mudah ya. Kalian bisa memahaminya dengan baik dan nanti kalian akan membuat teks berita. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian di rumah membuat teks berita. Kalau barusan kan itu bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nah, untuk selanjutnya kalian silakan di rumah untuk membaca, melihat kembali, membuat sendiri tentang teks berita. Lalu nanti di sekolah kita melihat sama-sama, dikerjakan sama-sama, dan pastinya juga kalian akan mempresentasikannya secara individu bukan lagi kelompok ya. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Silakan kalian di rumah belajar mencari kembali referensi apa yang kira-kira nanti akan kalian buatkan satu buah berita yang utuh ya. Dapat dipahami untuk pertemuan selanjutnya? Silakan belajar di rumah. Sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu akan memberikan soal kembali sebagai apakah kalian benar-benar sudah memahami dari pembelajaran kita hari ini, maka Ibu akan memberikan soalnya kembali ya. Ini adalah soal proses. Ya. Silakan untuk dijawab. Ini sama, terdiri dari sepuluh sama, pilihan ganda. Silakan kalian memilih jawaban yang paling tepat A, B, C, atau D. Silakan. Waktunya 10 menit ya. Silakan diisi. Silakan buka tempat. Alat tulis sudah ada semua? Sudah ada ya. Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah. Ya. Silakan untuk dikumpulkan oleh satu orang. Silakan. Sama Kiki ya. Ya, boleh. Dibawa ke depan. Jangan lupa diberi nama ya. Takutnya terbuka.
Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kehidupan kalian masa yang akan datang ataupun sekarang. Ya, terima kasih atas hari ini. Semoga kalian pulang dengan selamat dan pastinya ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Silakan untuk disiapkan. Silakan disiapkan. Siap, pulang, mulai. Selesai. Pada ibu guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gela Daraja. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 BPJP Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan guru mata pelajaran PPKN di SMPN 1 Jam Pakuan. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Nurul Anissa, SPD. Beliau merupakan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMPN 1 Jam Pakuan. Dan kebetulan pada kesempatan ini juga saya ditemani oleh Bapak Asep Hermawan MPD. Beliau merupakan pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 di BPJP Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi Ibu, Bapak. Sekarang kita sudah sampai di pasca observasi di hari kemarin. Alhamdulillah, dan sini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu tentang perasaan Ibu ketika selesai melakukan pembelajaran setelah observasi. Baik, dengan observasi pembelajaran telah memberikan saya wawasan baru mengenai strategi atau pendekatan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran saya. Saya mendapatkan umpan balik yang konstruktif dan membantu saya memperbaiki kelemahan atau kesulitan yang saya hadapi dalam memahami atau menguasai strategi dalam pembelajaran. Dari proses pembelajaran yang Ibu telah lakukan, pengembangan dan juga langkah-langkah bisa Ibu ceritakan kembali. Baik, untuk area pengembangan pembelajaran di dalam kelas seperti yang diobrolkan di pra-observasi, saya menggunakan 3 penilaian, yaitu diantaranya ada penilaian sikap, pengetahuan, juga keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa mampu menjawab pertanyaan tentang teks berita yang saya sajikan. Mengenai materinya memang teks berita pada waktu itu. Kemudian yang kedua di area keterampilan, dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil pekerjaannya, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau saran, serta mengapresiasi pada saat menyampaikan hasil telaah teks berita serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu. Tadi sudah sampaikan tentang area pengembangan. Nah, sejauh mana keberhasilan yang telah dilakukan dari observasi tersebut mengenai perkembangan atau pengembangan yang ada? Baik,
baik, menurut saya pribadi dari area pengembangan pembelajaran yang telah dilakukan sudah tercapai sesuai yang direncanakan. Namun ternyata masih ada sedikit kekurangan dan beberapa kendala seperti misalnya masih adanya siswa yang tidak aktif, tidak terlibat dalam diskusi kelompok atau mereka berkolaborasi. Oke, baik Ibu. Ada berapa siswa yang aktif? Boleh presentasi, boleh jumlah, tetapi yang aktif dan yang belum aktif. Nah, dari kegiatan diskusi kelompok yang telah dilakukan, menurut Ibu sendiri, hal apa saja faktor penyebabnya sehingga siswa itu tidak aktif dalam pembelajaran pada saat Ibu melakukan pembelajaran? Menurut saya yang membuat siswa tersebut tidak aktif terlibat dalam kegiatan kelompok mungkin karena kurang minatnya dan kurangnya kesiapan belajar peserta didik tersebut, atau bisa juga karena gaya belajar yang tidak sesuai dengan peserta didik. Baik Ibu, jadi untuk rencana ke depannya pembelajaran selanjutnya itu akan menggunakan strategi pembelajaran yang menyesuaikan, yang menyenangkan, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa itu sendiri ya. Terus lagi yang selanjutnya mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan itu dapat bisa berjalan dengan lancar dan terrealisasi di pembelajarannya dengan metode atau pembelajaran yang telah direncanakan tadi. Baik Ibu Nurul, terima kasih atas waktunya dan kesiapannya dalam supervisi akademik yang telah saya observasi tadi. Demikian percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, menggerak.